Baik, akan saya lanjutkan presentasi yang tadi. Produk versus proses. Dalam JIT, kualitas produk dibedakan dari kualitas proses yang digunakan untuk menghasilkan produk. Idenya adalah bahwa produk yang rusak adalah hasil dari proses yang salah. Kami mungkin dapat memperbaiki produk yang rusak, tetapi memperbaiki prosesnya, kami tidak mengatasi akar penyebab masalahnya dan akan terus menghasilkan produk yang rusak. Kualitas di JIT berpusat pada kualitas penggunaan ke dalam proses. Proses produksi yang berada dalam batas kendali mutu yang ditetapkan tidak boleh menghasilkan produk yang cacat. Kualitas sumber. Kualitas sumbernya berarti bahwa akar penyebab masalah kualitas perlu diidentifikasi. Ini bisa menjadi masalah dengan desain, pemasok, proses, atau area lainnya. Kami tahu bahwa jauh lebih mudah dan lebih murah untuk membangun kualitas ke dalam sebuah proses daripada mencoba untuk memperbaiki masalah setelah terjadi. Masalah kualitas dapat berasal dari banyak sumber. Beberapa contoh sumber masalah kualitas adalah sebagai berikut. Desain produk. Dalam proses desain, kebutuhan pelanggan dapat disalahpahami dan tidak dimasukkan ke dalam desain produk. Proses desain, masalah manajemen dan peralatan mungkin berasal dari proses desain produksi. Kesalahan operator sebenarnya hanya berkontribusi pada sekitar 15% masalah kualitas pemasok. Pemeliharaan preventif. Menurut JIT, pekerja harus melakukan kegiatan pemeliharaan preventif, termasuk membersihkan, melumasi, mengkalibrasi ulang, dan melakukan penyesuaian lain pada peralatan. Tugas ini dipandang sebagai bagian dari pekerjaan pekerja. JIT sangat mementingkan perawatan peralatan dan melatih pekerjaan untuk mengoperasikan dan memelihara mesin dengan benar. Termasuk adalah mendesain produk agar dapat dengan mudah diproduksi pada mesin saat ini yang dioperasikan dan dirawat dengan mudah. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja menurut JIT, lingkungan yang teratur menciptakan pikiran yang tenang dan jernih. Sedangkan lingkungan yang tidak teratur menciptakan pikiran yang tidak teratur. Selain itu, lingkungan yang tertib mendorong rasa hormat terhadap tempat kerja. Jauh lebih mudah untuk menyembunyikan sampah di ruang yang berantakan ketika ada banyak ruang kosong dan segala sesuatu pada tempatnya. Respect for people. Dari semua masalah yang dibahas dalam bab ini, tidak ada yang lebih menyimpang dari sistem tradisional selain peran karyawan di sebuah perusahaan. Menurut JIT, asli dan rasa hormat yang berarti bagi karyawan harus ada agar perusahaan mendapat yang terbaik dari para pekerjanya. Karyawan melakukan banyak fungsi di JIT, dan agar JIT benar ada, mereka harus benar-benar dihormati dan dihargai. Masukan mereka harus dihargai, dan mereka harus merasa aman. Kata kunci di sini adalah asli dan berarti. Mencapai keadaan ini terkadang sulit dilakukan dalam lingkungan dengan riwayat hubungan permusuhan, terutama antara tenaga kerja dan manajemen. Peran karyawan produksi. Dalam sistem tradisional, peran karyawan produksi melakukan pekerjaan secara otomatis. Di JIT, peran karyawan produksi adalah sebaliknya. Pekerja secara aktif terlibat dalam mengejar tujuan perusahaan. JIT berbeda pada banyak mesin berbeda. Bagian dari tugas pekerja adalah secara aktif terlibat dalam meningkatkan proses produksi, memantau kualitas, dan memperbaiki masalah kualitas. Perbaikan berkelanjutan sangat bergantung pada pengetahuan dan keterampilan pekerja yang paling dekat dengan operasi. Mereka adalah orang-orang yang paling cocok untuk melakukan perbaikan dalam pekerjaan mereka. Mengandalkan keterampilan pekerja lintas fungsional, artinya kemampuan pekerja untuk melakukan banyak tugas. Keputusan. Keputusan adalah suatu pengakhiran atau penyelesaian dari proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan suatu alternatif. Peran manajemen. Dalam lingkungan JIT yang sukses, manajer yang menyadari bahwa semua karyawan berada dalam dan bahwa tingkat tanggung jawab pekerjaan lebih tinggi berarti lebih banyak kesuksesan bagi perusahaan
secara keseluruhan. Adapun peran manajemen yaitu bertanggung jawab untuk mencapai budaya ciptakan budaya JIT, berperan sebagai pelatih dan fasilitator, bukan sebagai bos. Kembangkan sistem insentif yang memberi penghargaan kepada pekerja atas upaya mereka. Kembangkan keterampilan karyawan yang diperlukan untuk berfungsi dalam lingkungan JIT. Pastikan bahwa pekerja menerima pelatihan multifungsi, memfasilitasi kerja tim. Kemudian hubungan dengan pemasok. Rasa hormat JIT terhadap orang-orang juga meluas ke pemasok. Dengan perusahaan menghormati pemasok dan berfokus pada membangun hubungan pemasok jangka panjang, pendekatan tradisional dari penawaran kompetitif dan pembeli suku cadang dari pemasok termurah bertentangan dengan filosofi JIT. Perusahaan JIT memahami bahwa mereka bermitra dengan pemasok mereka yang dipandang sebagai pabrik ekstral. Pemasok dipandang sebagai pabrik ekstral. Penggunaan pemasok sumber tunggal. Hubungan pemasok jangka panjang dikembangkan. Pemasok berada di dekat pelanggan. Jadwal pengiriman yang stabil dan pembagian biaya dan informasi. Sekian, terima kasih atas Anda menonton video saya.